Baik, terima kasih Pak David Wisno Hadianto, selaku Chief Commercial Officer Logol ya, Pak? Betul. Ya, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Logol ini apa, Pak? Jadi Logol merupakan satu digital platform, Pak. Digital platform yang menggabungkan ekosistem logistik, terutama di first mile ya, first mile yang mana berkegiatan dengan ekspor dan import aktivitasnya sebagian besar, Pak. Jadi kita menggabungkan dalam proses ekspor import itu kita bisa melihat bahwa ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu satu udah pasti shippernya sebagai pemilik kargo. Yang nomor dua adalah depo-depo kontainer, karena kan perlu mengambil kontainer-kontainer kosong itu kan datang dari depo. Terus yang ketiga adalah dari pihak terminalnya sendiri. Terminal kalau kita bicara Jakarta mungkin yang untuk ekspor import yang besar itu tiga, Koja, NPCT One, dan juga JICT, ya kan? Nah, setelah tiga itu, satu lagi adalah instansi bea cukai, Pak. Jadi ada 4 poin yang menjadi perhatian dalam melakukan proses ekspor dan import, Pak, kaitannya. Nah, itu kurang lebih Logol kita menggabungkan atau kita mendigitalisasi, berusaha menjadi digitalisasi 4 ini, yang mana nanti ke depannya bagi pemilik barang itu dapat melakukan proses ekspor dan import jauh lebih transparan dibandingkan dengan konvensional, yang mana biasanya selama berpuluh-puluh tahun itu orang ekspor atau import itu kan biasanya Bapak menghubungi freight forwarding ya, atau kita bilang third party logistik gitu loh, untuk menghandle prosesnya tersebut gitu. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu kita digitalisasikan, Pak. Jadi tujuannya adalah kalau sama mereka kan kebanyakan statusnya itu adalah oh ya udah untuk kirim ke Amerika misalnya oh shipping line mau Amerika sebelah misalnya harganya 2.000 US dollar ditambah biaya pengerjaan di sini dengan biaya custom, kontainer, dan lain-lain, total habis 3.000 gitu loh, Pak. Tapi kan kalau saya sebagai pemilik barang, kalau saya cuma satu kontainer, mungkin, oh ya sudah lah ya, 3.000, saya lihat masih ada untungnya, ya sudah. Pola seperti ini itu di era sekarang itu udah rada ketinggalan sih, Pak. Menurut saya karena generasi yang baru itu udah jauh lebih knowledgeable ya, sudah lebih teredukasi dalam hal costing gitu loh. Mereka pasti minta, ini 3.000 dolar ini detailnya apa aja gitu, servicesnya apa aja. Kan kan apa namanya itu yang lebih fair. Jadi kalau melalui digital platform kan tidak bisa dipungkiri bahwa semua costing itu satu persatu kita masukin, Pak. Jadi satu transparansi. Nomor dua, pada saat proses logistiknya itu berjalan juga, biasanya sebagai pemilik barang atau shipper itu akan terus satu harian itu ngontek ke freight forwardingnya atau jasa jasa forwardingnya itu untuk tanya, kamu datang truk jam berapa sih? Kamu ambil barang saya untuk staffing jam berapa? Soalnya barang saya ini di gudang ini makin lama makin penuh misalnya. Ini udah mau muntah nih di gudang. Tolong dong datang ke sini untuk ambil gitu loh. Nah, ini kan dicek, oh ya, biasalah ya, kalau dalam ekspedisi juga pasti bilang, oh ya, tunggu Bu, sopirnya lagi makan. Bu, sopirnya semalam belum Bu ya. Kalau dengan digital platform, kalau you gagal perform, padahal udah dikasih tahu jam 8 pagi harus sampai di pabrik, you bisa switch. Anda bisa switch. Anda bisa switch bilang bahwa oke, saya nggak mau trackingnya itu, ganti trackingnya. Kita pun sebagai pemilik platform itu harus mewanti-wanti dengan vendor. Kalau kita sebutnya trackingnya itu adalah vendornya ya. Vendornya bilang bahwa ini jangan bercanda ya, ini jam 8 harus masuk. Jadi karena itu dimonitor dan si pemilik barang itu nggak perlu nelfon-nelfon dulu karena pada dasarnya tampilan daripada truknya berjalan atau prosesnya ada di mana, jam berapa kosong, menuju perjalanan misalnya ke Cikarang gitu, oh posisi sekarang posisi di Bekasi Timur berarti sebentar lagi mau sampai. Jadi kan sebagai yang pemilik barang juga lebih terschedule, Pak. Dia tahu bahwa, oh, hari ini pengambilan barang terhadap gudang saya itu nggak akan telat-telat amat atau tidak akan terlambat gitu, karena saya bisa lihat cek status posisinya di mana. Karena driver-driver kami yang di dalam truk itu dilengkapi juga dengan Android, ya, yang mana Android itu berfungsi sebagai
untuk ngecek lokasinya, sama kayak kita pakai Google Maps kan kita bisa lihat ya posisi kita di mana. Itu mirip dan itu ditampilkan di platform. Jadi sebagai pemilik barang itu dia bisa lihat sendiri posisi truknya di mana. Dan juga pembuatan daripada yang berikutnya, kalau kita udah bicara ngambil kontainer kosong lalu melakukan pengisian, step selanjutnya itu kan biasanya ada hubungan bea cukai, karena sebagai pemilik barang itu kan yang melakukan ekspor itu perlu ada membuat permohonan ekspor barang ya. Permohonan ekspor barang itu nanti dijawab oleh bea cukai dalam bentuk nota persetujuan ekspor. Nah, proses PEB dan NPE ini itu dapat dilakukan juga di tempat kita. Memang saat ini kita belum terintegrasi dengan bea cukai karena satu harus ada itu kan lebih sensitif ya untuk pembuatan PEB NPE, dan bea cukai sendiri juga harus bisa membuka sistemnya untuk dikoneksikan dengan platform tersebut. Memang ada beberapa platform sudah berhasil untuk mengkoneksi ke sana, tapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi dahulu gitu loh, kayak semacam perjanjian khusus dan lain-lain gitu. Terus yang berikutnya adalah itu kan dari bea cukai, yang berikutnya adalah masuk ke dalam terminal atau kita bilang port ya. Nah, waktu sebelum masuk port itu terhadap PEB atau NPE yang sudah dijawab bea cukai itu umumnya secara konvensional itu ada orang Pak yang lari ke sana untuk ke terminal untuk mengeluarkan gate pass atau melakukan pembayaran untuk biaya lift on dan lift off, angkat kontainernya dari atas truk untuk taruh di pinggir kapal. Nah, itu ada biayanya, misalnya 650.000 lah average ya. Nah, si orang, kalau kita bilang orang lapangan atau kerani ini akan bawa nota persetujuan ekspor tersebut ke PEB, ke terminal, yang mana terminal akan mengecek di sistem karena sistem mereka udah link dengan bea cukai, Pak. Oh iya benar, memang ada PEB ini, baru mereka mengeluarkan namanya gate pass, semacam kayak karcis parkir setelah kita melakukan pembayaran kurang lebih 650.000 tersebut. Nah, ini kan secara digital platform nggak perlu, Pak, karena PEB NPE itu sudah ada tampilannya di dalam sistem saya, yang mana dua dokumen tersebut tinggal kita langsung permohonan daripada gate pass tersebut, dia akan memotong rekening kita, rekening gate pass, rekeningnya platform kita yaitu Logol, dan jadi udah keluar dalam bentuk gate pass. Nah, truk itu kan bisa langsung masuk ke dalam, Pak. Ya kan, selama perjalanan misalnya dari Cikarang menuju ke port itu gate pass-nya udah di tangan sopirnya, ada di HP, Pak. Ya kan? Jadi dia tinggal masuk, scan HP-nya, proses itu selesai, Pak. Idealnya setelah dia masuk itu kalau bisa untuk mengurangi kemacetan itu adalah dia diberikan izin untuk mengambil kargonya yang import. Jadi kan satu putaran, Pak, nggak perlu pakai truk yang baru lagi pergi ngambil kan, Pak. Secara itu truk satu sudah ada di dalam port gitu. Itu kan sebenarnya bisa, cuma saya rasa ada faktor perizinan dan lain-lain yang perlu dituntaskan juga di situ. Jadi kalau import kebalikannya lah, Pak, pada dasarnya. Jadi poinnya itu kurang lebih digital platform atau Logol. Jadi poinnya bisnis dari Logol ini untuk menekan cost logistik dari pengguna jasa logistik itu. Betul. Betul, pasti Pak. Karena kan satu dari segi efisiensi terhadap human resource yang keliling-keliling. Nomor dua dalam hal percepatan waktu. Memang kalau orang berbicara, oh kita menekan proyek logistik, oh sekarang saya biaya pengiriman ke Amerika 3.000, saya tekan jadi 2.000. Sebenarnya kita bukan ngelihat dari itunya Pak. Seandainya harganya tetap sama 3.000, tapi kan yang pasti saya bisa kurangin jadi 2.800 misalnya, karena kan saya tidak perlu menggaji karyawan lapangan lagi, Pak. Ya kan? Mungkin karyawan lapangannya juga diberikan kesempatan untuk di-upgrade kemampuannya untuk pengerjaan yang lain, seperti handling kontainernya, kondisinya harus bagus dan lain-lain. Itu kan butuh keahlian khusus, mungkin kita bisa kembangkan ke arah sana. Jadi tapi kan yang pasti dalam satu transaksi ini saya tidak membutuhkan orang gitu. Nomor dua, kelebihannya lagi adalah semua dokumen itu ada di dalam sistem, Pak. Jadi kalau misalnya sebagai pemilik barang dia mau melihat kembali setelah bertahun-tahun atau terjadi dispute itu, nggak ada kertas-kertas yang berceceran, Pak. Mereka cukup ketik bahwa, oh ya, pada tanggal sekian, saya melakukan pengiriman ke Houston, Texas. Ini saya mau lihat dokumen apa yang saya udah submit semua karena saya ada dispute gitu. Dia tinggal upload aja, Pak, dari sistemnya, mereka pegang dokumen tersebut. Jadi
karena paperless itu jauh mempermudah untuk customer itu kedua. Jadi secara efisiensi orang satu, karena sebagai pelaku jasanya itu tidak perlu banyak-banyak orang di lapangan, bahkan bisa dilakukan di rumah. Nah, ini yang ketiga nih, bisa dilakukan di rumah, berarti kan apalagi sekarang zaman COVID ya, kita berusaha mengurangi human contact gitu ya. Jadi ini kan sebuah solusi lah platform ya untuk mengatasi itu semua dengan timing yang lebih cepat. Jadi baik dari segi efisiensi human, efisiensi terhadap data, dan juga human contact lah, atau kita bilang safety ya. Itu semua ada di situ, Pak. Dan segala sesuatunya lebih termonitor dan jauh lebih transparan sih, Pak. Itu tujuannya dari sebuah platform ya. Baik, Pak. Ini artinya kan dari logo ini concern sangat concern dengan isu biaya logistik ya, Pak. Ya, kita ketahui kan untuk sampai hari ini kan biaya logistik kita masih mahal, Pak, dari masih 23% dari dia. Ya. Apakah dari logo ada riset khusus terkait itu, Pak? Ada perspektif lain soal apa itu? Sebenarnya, Pak, mengenai logistik di Indonesia itu yang angkanya mencapai 22%. Sebelum kita beranjak bilang mengenai costing dan lain-lain terhadap logistik costing, kita mesti lihat dari geografi daripada Indonesia sendiri. Indonesia itu negara kepulauan, Pak, ya kan? Kecuali setiap pulau di Indonesia itu punya international port, Pak. Itu beda. Karena sekarang international port yang aktif bergerak itu kan sebenarnya itu kan yang super aktif 2, yang lumayan aktif Belawan 3. Nah, yang Makassar ini kan kebanyakan break bulk, Pak. Underdeveloped menurut saya, meskipun dia punya terminal yang baru dan baru ada pengembangan dan lain-lain, tapi dia belum berhasil mengundang shipping line yang internasional untuk sandar ke sana, dan mereka juga tidak cukup karena Sulawesi itu banyak menghasilkan komoditinya alam, Pak, daripada pabrik ya, industri. Jadi sedangkan mau melakukan ekspor impor itu kan rata-rata menggunakan kontainer. Nah, kalau misalnya mau menggunakan kontainer, nah berarti kan shipping line internasional ini harus mau sandar di sana. Nah, tapi kalau jumlah kontainernya sedikit, shipping line-nya nggak sandar-sandar ke sana, Pak. Jadi yang ada dari Makassar itu harus mengirim barangnya ke Surabaya, Pak, Tanjung Perak. Ya kan, untuk dilakukan ekspor, karena di Tanjung Perak itu ada shipping line internasional yang sandar di sana. Apalagi Jakarta udah pasti, cuman kan biaya dari Sulawesi menuju ke Jakarta jauh lebih mahal dibandingkan dengan ke Surabaya. Jadi biasanya Surabaya yang serving Sulawesi, Papua dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan biaya logistik itu gede. Jadi kan double transfer, Pak. Biasanya dari Makassar misalnya bisa langsung keluar, ini karena muatannya nggak cukup, dikumpulin dulu ngepok di Surabaya, Pak. Nah, itu kan ada biaya jadinya dari Makassar ke Surabaya. Nah, itu yang membuat biaya logistik itu rada tinggi jadi secara geografi itu rada sulit, kecuali setiap port itu disinggahin oleh international shipping line, Pak, untuk keluar barangnya. Itu bisa. Mungkin akan menekan tuh langsung drastis, Pak, kalau bisa seperti itu. Anda ingin mengatakan bahwasanya ada gap standar atau infrastruktur di masing-masing pelabuhan gitu, Pak? Tidak sama semua itu. Betul, tidak sama, karena kita mesti lihat daerahnya juga. Kalau yang dikembangkan cuma Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya sampai dengan ke Bandung, memang itu kan paling besar. Begitu juga mungkin saya rasa kalau di Surabaya itu dengan Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan dan lain-lain, itu semua industrinya memang kenceng, Pak, pabrik-pabrik industri itu. Jadi itu pasti menarik shipping line untuk datang. Tapi kalau di Makassar itu kebanyakan hasil alam, Pak. Yang mana mereka biasanya bukan bawanya pakai vessel kan, mereka bawanya pakai tongkang atau pakai barge gitu kan. Itu kan isinya batu bara, nikel kayak gitu-gituan, Pak. Jadi gimana mau menekan logistik cost-nya gitu. Memang kalau kirim hasil alam mah sebenarnya nggak terlalu mahal, Pak. Yang bikin mahal kalau kita lihat dari grafiknya sampai 22% itu kan kontainer-kontainer ini loh, Pak, yang cuman ada mungkin dari Semarang ada 100 kontainer, sedangkan satu vessel untuk sandar di sana isinya mesti sekitar 1.000, Pak. Nah, 100 ini nggak ada shipping line yang mau sandar ke sana, Pak, kecuali kita mengembangkan kawasan industri atau ada industri yang mau start di Sulawesi dan di Papua. Itu beda cerita. Itu pasti akan kontainer number bisa memenuhi kuota kapal-kapal internasional itu, Pak. Baik.
Pak, dari statement Dirut Pelindo tempo hari itu kan ada sekitar 5 Pak ya penyebab biaya logistik itu Apa Pak? Kalau dari statement Dirut Pelindo 2 yang kemarin ada diskusi itu kan ada 5 penyebab biaya logistik itu masih salah satunya regulasi Pak, dan dibutuhkan efisiensi aturan statement beliau. Kalau dari lokal sendiri apa yang perlu diefisiensikan Pak dari isi aturan? Saya melihat kalau kita bicara efisiensi di situ, salah satunya yang berkaitan dengan regulasi itu adalah bonded. Kalau kita bilang apa sih namanya, tempat penyimpanan sementara ya. Karena itu tempat penyimpanan sementara itu sangat susah didigitalisasikan karena pasarnya barang tersebut terutama untuk barang-barang import, Pak. Sedangkan Indonesia kan masih overall netnya di import ya, lebih besar import daripada ekspor. Sesungguhnya itu seperti itu. Jadi kalau barang dari luar negeri masuk, itu kan kalau ditaruh di terminal, maksudnya dititip di terminal, itu kan akan terjadi biaya storage yang besar sekali, Pak. Jadi banyak industri-industri itu mencoba untuk mengeluarkan sementara dari terminal itu untuk ditaruh di gudang-gudang, baik di daerah Cakung, Cilincing, maupun Marunda, untuk dititipkan di sana, tetapi statusnya belum dirilis oleh Bea Cukai. Belum ada perizinan untuk merilis barangnya bongkar, itu belum ada. Tapi hanya untuk dititipkan sementara di gudang yang mereka sewa sendiri atau ada perjanjian yang mana gudang itu sudah disertifikasi oleh Bea Cukai sebagai tempat penyimpanan sementara, ya. Nah, hanya mindahin aja sih Pak, daripada nanti kalau semuanya titip di dalam terminal gitu ya, kalau di Koja terima, nanti kalau kapal berikutnya datang di situ juga penuh Pak. Jadi harus dipindahkan kan ke kantong-kantong atau kita bilang TPS tempat penyimpanan sementara. Nah, tapi statusnya belum dirilis. Nah, perjalanan dari terminal sampai dengan menuju ke tempat penyimpanan sementara itu harus dimonitor ketat oleh pihak Bea Cukai. Yang perlu dilakukan adalah kita perlu ada semacam memasukkan izin-izin yang mana bahwa kita benar adalah salah satu perusahaan yang berlisensi yang telah ada pengajuan untuk melakukan penyimpanan sementara. Nah, itu dokumen tersebut harus dibawa, Pak, ya kan, ke Bea Cukai untuk di approve lah, mesti ada persetujuan dan lain-lain. Setelah itu orangnya tersebut harus bawa ke depan gate atau ke depan pintu terminalnya atas kontainer tersebut untuk kasih ke hanggar, Pak. Di hanggar itu nanti akan mengaktifkan yang namanya electronic seal. Nah, electronic seal ini yang kemudian dicantolkan pada kontainer tersebut yang dituju. Jadi dokumen ini misalnya kontainer 1, 2, 3, si pemilik barang atau TPS ini ada pegang yang namanya electronic seal. Electronic seal ini baru diaktifkan nanti pada saat di hanggar, Pak. Nah, dengan persetujuan Bea Cukai tersebut. Nah, setelah diaktifkan dia harus dicantolkan dan di-witness oleh pihak hanggar di situ. Nah, kenapa saya bilang kalau terlalu banyak perlu masukin ke sini, perlu masukin ke sana dokumennya dan lain-lain harus dicantol, itu kan sebenarnya memperlambat Pak prosesnya. Truknya itu kan pasti parkir dulu di depan gate karena nggak boleh keluar sampai dengan elektronik seal-nya diaktifasi. Gampangnya seperti itu kan, Pak. Nah, saya bicara di sini adalah bagaimana caranya untuk mengenai aplikasi itu segala macam. Setiap nomor truk atau apa segala macam harus sudah diregistrasikan. Jadi dan kontainer tersebut pun sudah diregistrasikan dari sebelum mendarat di Jakarta untuk bisa keluar masuk ke tempat penyimpanan sementara. Toh data rekodnya sebenarnya ada, Pak. Pasti ada. Kalau nggak mungkin bisa sembarangan kontainer tiba-tiba masuk penyimpanan sementara tuh nggak mungkin. Dari awal juga udah tahu kontainer 1, 2, 3, 4, 5 ini pasti masuk TPS. Ini kan bisa disubmit di awal dan di-granted untuk keluar masuk ke TPS dengan sertifikasi khusus gitu loh. Jadi mungkin truknya dikunci, atau mungkin dengan GPS mobilnya bisa dikunci, atau mungkin dari pihak platform sendiri yang dipercaya bahwa untuk memonitor pergerakan daripada kontainer tersebut dari terminal menuju ke TPS itu hanya menggunakan platform kita, karena itu real dan itu certified bahwa itu tidak dibongkar di tengah jalan. Seandainya misal ada konsekuensi itu sopirnya berhenti di tengah jalan tiba-tiba entah makan entah apa alasannya, itu kan bisa kita atur dalam undang-undang yang namanya penalti, karena perjalanan antara terminal menuju ke tempat penyimpanan sementara itu sebuah truk itu nggak boleh berhenti
karena takut loh ntar dirilis di jalan bagaimana gitu kan. Nah itu benar-benar butuh monitoring secara sistem pun udah bisa. Tapi saat ini melakukan electronic seal. Itu menurut saya sih susah untuk didigitalisasikan kecuali regulasinya diganti, Pak. Itu satu. Kalau yang lain-lain saya rasa nggak terlalu ngejelimet ya. Ya. Baik Pak, balik lagi soal gap layanan pelabuhan itu kan dari Pelindo ini kan ada gagasan soal integrasi Pelindo ya Pak. Jadi semua Pelindo yang ada di Indonesia akan diintegrasikan gitu. Itu dari logo sendiri melihat itu sebagai peluang atau seperti apa Pak untuk digitalisasinya? Oh itu bagus Pak. Kalau bisa digabungin itu jadi tidak ada double standar dari masing-masing terminal Pak. Karena masing-masing terminal itu kadang-kadang saya juga belum ke Surabaya. Maksudnya saya belum sampai detail deep untuk sampai masuk ke Surabaya. Cuman kita yakin itu Pak bahwa masih ada perbedaan treatment dari masing-masing terminal Pak terhadap satu proses. Tapi kalau misalnya menjadi Mega Pelindo, berarti kan jika Mega Pelindo mengisukan satu aturan maupun regulasi, itu kan berarti anak-anak Pelindo 1 sampai dengan 5 atau 1 dengan 4 itu kan harus ikut Pak, sama. Nggak ada yang namanya ini yang di sini Surabaya beda loh. Pencatatan kontainernya itu harus dilakukan setelah staffing selesai. Kalau di Jakarta pencatatan kontainer bisa dilakukan karena ini regular ekspor. Ya kita bisa langsung memasukkan, karena kan contoh ya Pak ya, yang terutama barang-barang yang bentuknya kotak gitu. Misalnya satu kontainer itu muat 100 dus gitu. Barangnya itu aja. Ya sebenarnya kan dalam kita mengajukan permohonan ekspor barang nggak perlu nungguin sampai keisi 100 dus kan Pak, karena maksimum kontainer load-nya juga udah ditentukan, maksimum misalnya 20 ton 100 dus. Ya itu bisa kita lakukan. Mungkin Surabaya enggak. Saya belum bisa masukin kalau belum ada secara lengkap packing list dan lain-lain untuk menyatakan itu udah masuk. Ini contoh aja Pak, maksudnya. Pasti ada perbedaan standar di sana ya. Dalam hal timing dan lain-lain. Artinya dari lokal menyambut baik Pak soal gagasan itu ya Pak? Saya iya, sangat. Malah kita tunggu-tunggu Pak, dulu kita malah sempat mikir buat apa punya Pelindo banyak-banyak gitu ya kan. Ya bidang kerjanya masing-masing secara tempat tentu harus ada, masing-masing ada satu. Tapi kenapa yang kalau kita mau ngelakuin ini kita datangnya ke sini, kalau mau datang ini datangnya ke sini. Jadi terlalu banyak pintu Pak. Kalau misalnya kita ke Mega Pelindo, kita masuknya lewat Mega Pelindo, nanti mereka yang akan menurunkan itu ke masing-masing Pelindo yang kita tuju gitu loh Pak. Kan jauh lebih gampang satu pintu. Mbak, balik lagi soal NLI tadi, Pak. Posisi hari ini, Pak, untuk NLI implementasinya di mata Logol, Pak? Saat ini NLI di platform Logol itu memang kan kita tetap memberikan submit data apapun transaksi yang terjadi di platform kita ke dalam NLI, Pak. Itu tetap kita update ke dalam NLI, itu nggak bisa dipungkiri. Cuma customer yang masuk langsung dari NLI menuju ke Logol ini kita lihat traffic-nya masih cenderung rendah, Pak. Dan itu pun biasanya harus kita ataupun industrinya yang mengarahkan sendiri ke sana gitu Pak. Karena dengan penggunaan NLI ini, kalau saya ngobrol, maaf saya ini bukan shipper Pak, saya ini penyedia platform. Kalau kita ngobrol atau kita survei dengan pemilik barang itu, konsekuensinya adalah setiap kegiatan yang dilakukan di NLI, kan kita bilang kalau import itu pertama kali dia mesti tebus DO-nya pelayaran, ya kan? Nah, DO-nya itu harus dibayar cash Pak. Ya kan? Setelah DO-nya keluar, dia mesti bikin gate pass, Pak. Gate pass itu adalah tujuan untuk keluarin kontainernya menuju ke pabrik mereka atau ke gudang mereka. Itu mereka harus bayarnya cash lagi. Setelah itu mereka pesan truk bayarnya harus cash lagi. Setelah itu mereka mau pulangin kontainer ke depo, jika terjadi kontainer rusak dan lain-lain, bayarnya cash lagi. Jadi kalau dengan 3PL atau kita bilang third party logistik atau freight forwarding, Pak, itu semua freight forwarding yang catat Pak, biaya DO 200.000, biaya ini sekian, nanti pada akhir bulan sesuai dengan kredit term yang diberikan bisa 30 hari, munculnya dalam satu lembar itu udah ada biayanya semua Pak. Dan customer tidak terbebani untuk satu kontainer satu bayar. Dia ada 4 pintu Pak, dia harus bayar Pak, secara cash pula. Itu yang membuat NLI itu rada tersendat kalau saya lihat. Karena kita
merupakan salah satu platform yang mendukung dengan National Logistic Ecosystem ya Pak, karena dari awal kita pionir di dalam National Logistic Ecosystem bersama dengan teman-teman lainnya seperti Digiko dan lain-lainnya. Kita itu harus mendukung NLI itu untuk seluruh Indonesia Pak. Kita nggak bisa hanya berkembang di Jakarta. Memang saat ini Jakarta itu semacam kayak pilot project. Nah, setelah ini kan kita mau move ke Surabaya Pak, ya kan? Setelah itu kita mungkin tergantung daripada arahan daripada NLI juga. Kalau dalam konteks ini kan NLI itu kan dibawahi oleh Bea Cukai ya Pak ya. Kalau misalnya diarahkan untuk ke Belawan, kita Belawan. Kalau misalnya diarahkan untuk Makassar, kita ke Makassar. Jadi pada dasarnya semua terminal itu treatmentnya harus sama. Tetap kita harus koneksikan sebagai sistem. Mengenai transaksi yang barusan saya bicara itu kan komersial ya. Dipakai atau enggak itu urusan kedua Pak. Yang paling penting adalah treatmentnya harus sama dulu. Jadi kalau bisa terjadi pengembangan, paling enggak tiang pancangnya udah ada, gitu. Pak, kemarin dari sistem kepabeanan kan sempat terkendala ya Pak. Sistem CSA itu berpengaruh nggak dari bisnis dari Logol sendiri? Itu gawat Pak, bukan cuma Logol Pak, semua Pak itu gawat sekali Pak. Itu sih ampun ya Pak. Itu kalau kagak bisa keluar PEB-nya, kagak bisa, maksudnya tidak bisa keluar, tidak bisa masukin persetujuan ekspor barang, tidak bisa menerima nota persetujuan ekspornya, itu kontainer sudah di stuffing penuh, itu mau parkir di mana Pak itu kontainer Pak, ya kan? Mau nggak mau pasti kita jembatanin, kita titip ke lapangan-lapangan, yang mana tentu lapangannya kita carilah ya, kalau yang nekat mungkin cari lapangan yang ya hanya buat kayak apa ya, insidentil gitu loh. Kalau kita sih nggak berani ya, platform nggak berani seperti itu Pak. Kita pasti menunjuk depo maupun garasi-garasi daripada truk-truk itu sendiri. Itu yang kita titipkan. Kalau kita titipkan, sementara CESA-nya sendiri tidak bisa memberikan kepastian kapan sistemnya itu akan selesai Pak, itu truknya kan harus dipakai Pak. Nggak mungkin truknya didiemin bersama dengan kontainernya di atas begini Pak. Utilisasinya nggak jalan, nggak ada yang mau melakukan hal itu. Kontainer berarti harus diturunin. Biaya penurunan kontainer dan biaya kontainer itu bermalam atau kita bicara storage itu kan jalan Pak, selama CSA sistemnya belum jalan. Nah, itu loh Pak kejadiannya. Mengenai kapalnya nanti akan sandar jadi lebih lama dan lain-lain, itu mungkin dua separate yang isu lagi tuh Pak, karena scheduling kapalnya yang tadinya mestinya hari ini udah selesai loading, sekarang kontainer semuanya masih posisinya di kantong-kantong parkir atau di kantong-kantong penyimpanan. Itu udah separate problem lagi. Jadi itu sangat-sangat serius Pak. Dan itu berlangsung kalau nggak salah mampet-mampetnya seminggu. Udah gitu tersendat-sendatnya seminggu lagi Pak, hampir 2 minggu Pak. Sampai hari masih bermasalah atau sudah normal? Sekarang kalau saya bilang achievement-nya sudah mencapai 75 sampai dengan 80% lah ya. Jadi saya nggak bisa komplain juga gitu kalau udah mencapai itu. Tapi kalau misalnya yang awal-awal itu gawat Pak, kita sendiri ya handle satu hari bisa sampai dengan 70 kontainer. Bapak bayangin Pak, itu mau mengalokasikan taruh 70 kontainer di terminal yang mana, di depo yang mana kan ribetnya minta ampun. Udah gitu truknya semuanya udah lagi pada di jalan kan Pak. Ya kan. Sementara kalau kita hubungin shipper, Bu, Pak, mohon maaf Pak, ini sebenarnya Bapak staffing hari ini pun nggak ada gunanya Pak, karena sistem daripada PMBNPE itu belum jalan di dalam sistem Bea Cukai. Jadi saya ngambil barangnya nanti ya Pak, tunggu jalan. Oh, sebagai shipper dia kagak mau tahu Pak, gudang saya penuh. Kalau saya suruh sewa gudang lagi saya nggak mau. Karena jadi pokoknya harus keluar mengenai itu dan lain-lain, dan plus dia nggak mau tahu ya Pak ya, banyak shipper tuh nggak mau tahu mengenai biaya yang terjadi loh Pak, karena dia bilang loh, Bea Cukainya yang bermasalah kenapa jadi punya masalah di saya? Anda yang sudah saya berikan jasa servis ini merupakan bagian dari servis Anda, itu ruginya berapa gede Pak per hari? Dan sedangkan kita nggak bisa ngeklaim ke Bea Cukai bilang bahwa oh Pak ini Pak ke customer, contoh misalnya oh ini Unilever Pak, customernya dia ada 100 kontainer Pak, ngendap di penyimpanan terjadi biaya sampai dengan berapa juta, mana mungkin Bea Cukai mau membayar itu Pak. Artinya walaupun sudah digital pun masih belum matang juga gitu Pak. Sebenarnya sistemnya CESA atau Bea Cukai selama ini mah fine-fine aja Pak, ya kan nggak ada masalah. Cuma saya juga nggak tahu kenapa yang bulan lalu itu jadi ada masalah. Maaf, itu bukan ranah saya, tapi yang pasti itu sistem
nggak berfungsi pada umumnya gitu. I don't know that. Ya mungkin Bapak yang lebih tahu kenapa dia seperti itu sih Pak. Jadi kalau nanti kita link sistem dengan CESA juga, kalau dia down saya pasti ikut down Pak. Saya nggak bisa jalan sendiri, iya kan? Itu kan mother system ya, sistem ibu. Jadi kalau mother systemnya rusak, kita juga nggak bisa apa-apa Pak. Prinsipnya sekalipun itu sudah digital juga harus integrasi dengan sistem lain gitu Pak. Iya, karena secara rekod dan lain-lain itu akan jauh lebih mudah, Pak. Jadi bea cukai juga nggak perlu banyak-banyak orang datang ke bea cukai bawa-bawa dokumen atau apply, keluarin NPE dan lain-lain. Kalau udah itu kan semua satu itu nomor 2 sebagai third party logistik atau freight forwarding bersama dengan shipper itu yang mau melakukan kegiatan ekspor sendiri kan bisa dilakukan di dalam platform mereka sendiri, Pak. Mereka nggak perlu susah-susah, oh ya pindah platform, masuk platformnya CESA, oh masukkan detail barang, upload packing list dan lain-lain ke dalam, oh ya udah keluar nota persetujuan ekspor, nota persetujuan ekspor ini lalu diupload lagi ke dalam sistemnya saya untuk pengeluaran daripada gate pass. Hal itu kan nggak perlu Pak, kalau udah dilakukan di dalam satu platform, pengajuan daripada NPE-PEB tersebut sudah keluar, kan sebenarnya itu dokumen udah ada di dalam sistem itu sendiri, dalam window itu sendiri. Tinggal dia tarik ini untuk klik apply gate pass, yang mana automatically ini dokumen-dokumen ini akan tersubmit ke pelabuhan untuk mengeluarkan gate pass, Pak. Tinggal potong pembayaran aja dari account kita sendiri. Itu, Pak. Kalau pintunya terbuka lebar, ya sejauh ini sih kalau ditanya pasti terbuka lebar. Cuman pas kita masuk ke dalamnya itu nggak semudah itu, Pak. Baik, terakhir Pak David, dari pemerintah kan ibaratnya kan sudah aware soal digitalisasi pelabuhan Pak, dengan ada NLI termasuk dari pihak BUMN. Ya, dari pemerintah itu kan sampai hari ini kan ibaratnya sudah aware soal digitalisasi gitu ya Pak. Betul Pak. Dan dari pihak Pelindo ini kan ada rencana untuk membuat integrasi. Yep. Dari pihak global apa yang peluang yang bisa diambil untuk ke depan? Saya lihat ya Pak ya, sebenarnya pihak Pelindo itu yang paling aktif dalam mengintegrasikan sistem Pak sampai saat ini. Ya, itu terbukti kalau kita itu sudah terlink secara koneksi itu dengan 3 terminal Pak. Ya, yang mana itu semua under Pelindo sebenarnya. Nah, ini yang mungkin yang rada susah itu sebenarnya di bea cukai Pak poinnya, bukan di Pelindo terminal Pak. Terminal itu sangat open untuk API connection. Maksud saya terminal di sini Indonesian Port Corporation IPC ya Pak ya. Jadi saya nggak lihat ada masalah dengan IPC Pak. Itu bukan poinnya. IPC merupakan salah satu member di ekosistem tersebut, yang mana mereka sudah melakukan tugas mereka Pak. Tapi sekarang yang satu lagi ini adalah yang di bea cukai Pak, yang perlu melakukan proaktifness-nya gitu loh Pak. Baik. Oke, terakhir Pak. Mungkin ada closing statement Pak dari semua obrolan kita Pak. Menurut saya Indonesia melakukan NLI ini adalah suatu program yang baik sekali ya, dan merupakan suatu transparansi dan perkembangan daripada era logistik yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan kita juga harus tahu Indonesia ini potensinya sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, 270 juta penduduk kurang lebih. Pengembangan industrinya masih sangat-sangat luas, dan poin investasi dari luar negeri itu sangat-sangat menarik dengan kestabilan politik, ekonomi, dan lain-lain, dan cara kita menghadapi masalah, terutama dalam COVID, itu semua tercermin, Pak, bahwa we can handle this, we can do this, gitu loh. Jangan kiblatnya selalu oh ya Cina bagus, Cina. Ya Cina memang bukannya jelek, memang terbukti bagus, tapi bukan artinya Indonesia jelek. It's just about time aja Pak, ya kan? Baik dari resources, human resources di Indonesia juga besar, udah gitu juga skilled ya. Maksudnya skilled itu orang-orang kita itu bisa di training Pak. Itu poinnya, bisa di training dan mau bekerja keras Pak. Itu attitude-nya ada. Skill-nya ada, trainability-nya ada, terus mengenai gaji dan lain-lain juga masih sangat-sangat menarik.
potensi untuk ini sangat besar pada dalam logistik ini. Maksud kita lihat dari perkembangan ekonominya. Karena kalau ekonomi berkembang itu nggak mungkin logistiknya ketinggalan, Pak. Karena logistik itu adalah salah satu alat ekonomi berkembang, ya kan. Jadi saya bicara sedikit ke sana. Jadi dengan ada NLI ini, kalau itu semua bisa dilakukan secara digital dengan membutuhkan waktu yang lebih pendek, Pak. Berarti ekonominya pun akan terbantukan signifikan, Pak. Makanya kontribusi 22% itu yang saya lihat itu, saya nggak heran karena faktornya bukan karena oh iya biaya logistik kita mahal. No, bukan itu. Kita nggak mau mahal, tapi kita negara kepulauan, kita harus paham itu juga gitu. Bagaimana orang double transfer sama orang-orang, kalau kita cuma punya kayak satu benua, contoh kayak dari Australia, pokoknya exitnya dari Sydney aja kan mainnya perjalanan darat aja, Pak. Nggak perlu ada laut-laut lagi kan. Biaya itunya kan lebih gampang, Pak. Gitu. Jadi saya menyambut baik dan saya rasa seluruh industri di Indonesia itu harus menyambut baik NLI sih, Pak. Dan mereka juga looking forward bagaimana NLI ini bisa berjalan sebaik mungkin gitu loh, Pak. Baik, terima kasih Pak David sudah memberikan waktu untuk wawancara dengan kami, Pak. Iya, makasih Pak.